Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Hasan. Saya dari kelas B6 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan sebagai sumber sarana dan sasaran belajar. Baiklah, lingkungan sebagai sumber sarana dan sasaran belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar adalah suatu tempat atau ruangan yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati yang dimanfaatkan manusia untuk belajar sehingga tercipta budaya manusia. Lingkungan sebagai sasaran belajar. Lingkungan merupakan salah satu sasaran dalam proses pembelajaran. Salah satu tujuan pendidikan di sekolah dasar antara lain agar anak dapat mengenal, mengetahui, dan mempelajari alam sekitar. Alam sekitar ini tentunya termasuk lingkungan. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar anak termasuk lingkungan merupakan objek belajar yang akan diajarkan kepada anak didik kita, atau dengan kata lain, lingkungan merupakan sasaran belajar bagi anak sekolah. Manfaatnya yaitu 1. Belajar mengajar menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. 2. Hakikat belajar akan lebih bermakna karena siswa dihadapkan pada keadaan yang sebenarnya. 3. Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya dan lebih aktual sehingga kebenarannya lebih akurat. 4. Kegiatan siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan cara seperti wawancara, mengamati, dan lain-lain. 5. Memperluas wawasan berpikir siswa dan meningkatkan prestasi belajar. 6. Memahami dan menghayati aspek yang ada di lingkungan. Teknik menggunakan lingkungan sebagai sumber sarana dan sasaran. 1 survei yaitu siswa mengunjungi lingkungan seperti masyarakat setempat untuk mengamati dan mempelajari proses sosial, budaya, ekonomi, kependudukan, dan lain-lain. Camping atau kemah, kegiatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun dengan berkemah, siswa dapat menghayati bagaimana kehidupan alam seperti suhu iklim, suasana, dan lain-lain. Salah satu contoh mempelajari yaitu dapat memanfaatkan media dan sumber mempelajari berbasis lingkungan. Masyarakat atau sosial adalah mempelajari sosiologi karena dalam pembelajaran sosiologi terdapat materi-materi tentang kemasyarakatan yang meliputi interaksi sosial, perubahan sosial, gejala sosial, konflik sosial, norma sosial, kebudayaan, adat istiadat yang terdapat di suatu masyarakat. Proses kegiatan pembelajaran pemanfaatan lingkungan sosial ini dilakukan dengan cara praktek lapangan atau turun langsung kepada masyarakat, seperti mengamati, bertanya, atau wawancara. Dengan adanya praktek lapangan ini membuat para peserta didik dapat lebih mudah memahami atau menguasai materi, karena peserta didik dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya di dalam masyarakat secara langsung, sehingga secara serta peserta didik dapat menambah pengalaman dan pengalaman peserta didik dapat lebih mudah untuk mengingat materi yang telah didapat. Hasil yang didapat dari kegiatan pembelajaran pemanfaatan lingkungan sosial ini adalah peserta didik mendapatkan pembelajaran yang berupa faktual, pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Peserta didik dapat menambah pengalaman dan teman baru serta dapat membantu memecahkan masalah sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Itulah materi yang bisa saya jelaskan. Bila ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.